Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Markus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6b hingga ayatnya yang ke-13. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami bersuka cita buat segala sesuatu yang bisa kami rasakan hingga saat ini. Sebab kami teramat percaya apa yang ada di dalam kehidupan kami. Kami yakin itu semua bagian dari rancangan indah yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Markus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6b sampai ayatnya yang ke-13. Saya bacakan buat kita semua. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pernah ditolak? Ditolak dalam amal apa? Ya, tadi dalam hal apapun. Mencari pekerjaan, lalu ditolak, tidak diterima. Atau martandang, wakuncar, ke rumah seseorang, ternyata tidak diterima, ditolak. Memasukkan lamaran atau proposal, ternyata tidak diterima, ditolak. Atau menyatakan rasa suka kepada lawan jenisnya, lawan jenis ya, menyatakan cintanya, menyatakan merdabulope, ternyata ditolak. Pernah merasakan penolakan itu? Pendeta Novel pernah nggak ditolak waktu masih muda gitu ya? Masih waktu belum menikah? Pernah nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Ya, ditolak pasti nggak nyaman rasanya. Ditolak itu pasti membuat hati ini mungkin gundah gulana. Membuat hati ini mungkin gak nyaman. Membuat barangkali sesuatu itu sepertinya ada yang kurang dalam kehidupan kita. Saya juga pernah merasa ditolak atau tertolak dalam satu resort, merasa tertolak, merasa tidak diterima. Memang gak nyaman banget. Gak tahu entah sudah berapa ember air mata yang keluar.
Ya sekarang aja enak menceritakannya ya. Sudah berapa orang yang anggota keluarga atau orang-orang dekat malah menyarankan, sudahlah tinggalkan saja. Ya, gak nyaman ditolak itu. Membuat kita tenang. Iya, kalau ada pribadi yang memberi kekuatan kepada kita, ya mungkin kita bisa lebih damai, lebih sukacita. Tapi coba kalau itu tidak ada, pasti kita tidak merasakan kenyamanan itu, ketenangan itu. Tapi ternyata saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus pun pernah ditolak. Dan yang lebih aneh, bahkan membuat Yesus sendiri heran. Lihat ayat yang ke-6 itu. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bayangkan Yesus yang serba mengetahui, berkuasa atas segala sesuatu, bahkan merasa heran kenapa mereka harus menolaknya. Dan yang lebih parah, dia ditolak di kampung halamannya. Sedih gak? Sedih lah. Itu melebihi rasa Atiknya tuh di sini. Itu pasti sakit sekali. Itu pasti membuat tidak nyaman. Itu pasti membuat kita resah. Tapi lihatlah apa kata Tuhan Yesus di dalam ayat yang keempat. Sebelum firman Tuhan ini dinyatakan dalam hidup kita, apa itu? Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Pantaslah penempatan pendeta jarang sekali di kampungnya ya. Jarang sekali di resortnya sendiri. Yang ada opungnya, ada bapaknya, ada tulangnya barangkali ya. Karena memang akan lucu juga itu ya. Biasanya khotbah pendeta, saudara-saudara sekalian diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu kalimatnya selalu membuka ya. Tapi kalau coba ya audiensnya atau jemaatnya keluarga semua, Bapak, Inang, tulangku, sama buruku, pakai aku, nah tulang, opung, mertua dan segala macam gitu ya. Jadi enggak kurang gimana gitu ya. Tapi sekali lagi firman Tuhan menegaskan bagi kita, ternyata ketertolakan itu tidaklah menjadi alasan bagi setiap kita. Pribadi yang dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk berhenti melayani, untuk berhenti bergerak, memberitakan tentang kerajaan Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita. Ditolak itu, tidak didengarkan itu, bukanlah menjadi alasanmu untuk tidak melakukan bagaimana Tuhan memilihmu menjadi alatnya, memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupmu. Sekali lagi, ditolak bukan alasan untuk berhenti, bukan alasan untuk mundur, bukan alasan untuk meninggalkan pelayananmu. Panggilanmu telah dikukuhkan. Kita telah dipilih menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi mitranya, menjadi teman sekerja Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Maka jangan biarkan ketika engkau ditolak di dalam perjalananmu, perjalanan penginjilanmu, evangelisasi yang kau lakukan, justru membuatmu berhenti dan tidak mau melakukannya lagi. Itu salah. Bukankah orang hebat itu adalah orang yang pernah jatuh dan dia cepat bangkit mengalahkan kejatuhan itu? Orang hebat itu bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, bukanlah orang yang tidak pernah gagal, bukanlah orang yang tidak pernah ditolak. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan menjadi kekuatan buat setiap kita.
yang dipakai Tuhan begitu luar biasa di dalam pelayanan kita ini. Apa itu? Tuhan Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Kalau di kampungnya dia, di Nazaret dia ditolak, dia tidak diakui. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil belajar, sambil mengajar. Artinya apa? Yesus tidak mau terlalu fokus dengan penolakan itu. Yesus tidak mau membebani dirinya hanya dengan penolakan itu. Sebab itu juga mengajarkan untuk setiap kita. Mungkin di satu tempat kita tidak dianggap, mungkin di satu daerah kita tidak berhasil, mungkin di suatu wilayah engkau merasa tertolak. Tapi percayalah, pemberitaan firman Tuhan harus berjalan. Justru semakin dibabat pasti semakin merambat. Justru semakin ditolak, memancarkan, memberikan kekuatan bagi kita untuk terus bergerak, menyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Yesus, dia pergi ke desa-desa yang lain, memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Lalu saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengangkat tema, pergi beritakanlah. Firman Tuhan itu, bergeraklah, beritakanlah kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu juga dinyatakan di dalam perikop kita ini. Lalu Yesus memanggil ke-12 murid itu, mengutus mereka berdua-dua. Lalu ia memberi kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Apa yang pertama yang kita lihat dalam teks kita ini? Tidak lain adalah dikatakan Yesus mengutus mereka berdua-dua. Kenapa berdua? Sebab Tuhan mau bila ada juga yang harus membutuhkan sebuah kesaksian di dalam kebenaran, maka dua orang cukuplah menyatakan kesaksian ini. Lalu apa hal yang kedua yang dinyatakan dalam situasi itu? Kalau berdua berarti bertambahlah kekuatan untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Sebab ketika kita sendiri, ketika kita mengalami pergumulan, tidak ada yang menguatkan. Tapi ketika berjalan berdua, akan selalu ada yang saling mendukungkan, ada yang saling menopang, ada yang saling menolong satu dengan yang lain. Maka Tuhan utus berdua-dua. Agar apa? Kekuatan itu semakin nyata. Lalu pesan Tuhan Yesus untuk hal yang berikut, yang kedua, dinyatakan jangan pernah membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti jangan, bekal pun jangan, uang jangan. Itu yang dinyatakan dalam situasi ini. Apa yang mau Tuhan Yesus pesankan dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemberita kebenaran firman Tuhan? Tidak lain adalah yang pertama sekali Tuhan Yesus mau katakan, jangan pernah disibukkan oleh pernak-pernik di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan Yesus mau mengatakan jangan pernah disibukkan, jangan pernah disilaukan dengan segala sesuatu yang dijanjikan oleh dunia ini. Lalu apa yang berikut yang dinyatakan dalam situasi itu? Agar setiap kita memahami bahwa ketika Tuhan memilihmu, bukan melihat apa yang ada, apa yang melekat di dalam dirimu, bukan harta bendamu, bukan perhiasanmu, bukan jabatanmu, tapi murni adalah engkau apa adanya. Lalu apa yang ketiga yang mau dinyatakan di dalam situasi itu? Jangan membawa bekal, uang, roti. Tuhan mau katakan ketika Tuhan memilihmu, ketika Tuhan mengutusmu, percayalah, sekali lagi percayalah pada penyertaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Burung gagak pun Tuhan pakai untuk mengantarkan makanan bagi kita.
bagi nabinya, bagi orang pilihannya. Sesuatu yang tidak kita pikirkan, itu pun akan Tuhan kirimkan untuk memberi kekuatan bagi kita. Itu pun akan Tuhan lakukan untuk membekali kita. Maka jangan sibukkan dirimu dengan pakaian, dengan kendaraan, naik apa aku ke sana. Jangan selalu berpikir tentang setir khususnya. Tapi selalulah berpikir bagaimana agar kita semakin bergegas memberitakan kebenaran firman Tuhan itu dan tidak disibukkan oleh roti, sesuatu yang bersifat kelengkapan, pernak-pernik, make up dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita tampil apa adanya dengan pemahaman iman bahwa Tuhan akan memenuhkannya untuk kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau katakan selanjutnya bahwa benar seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu. Satu hal yang mau dinyatakan, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima, Tuhan mau mengatakan bahwa selalu ada dua kemungkinan. Diterima dan ditolak. Diterima dan ditolak. Seperti channel YouTube itu ada like dan dislike. Kalau ada yang mendislike, engkau memberitakan kebenaran firman Tuhan, jangan membuat surut pemberitaan firman Tuhan itu. Kalau ada membuat dislike atau mengkomentar, mengkritisi, itu bukan membuat engkau untuk berhenti memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Tapi biarlah itu menjadi kekuatan justru untuk semakin menyempurnakan, semakin memperlengkapi setiap kita di dalam pemberitaan firman Tuhan. Memang ada kalanya, ada saatnya kita diterima atau ditolak. Tuhan Yesus mengatakan hal yang pertama, kalau diterima di dalam suatu rumah, tinggallah di situ. Artinya apa? Tuhan Yesus tahu bahwa setiap pelayan, bahwa setiap pemberita firman Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Kalau gajimu pun, kalau perolehanmu pun di bawah UMR atau UMR, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menjadi pengemis. Jangan sampai orang bilang menjadi pengemis berjubah. Jangan sampai orang bilang atau jemaat bilang itu pendeta peminta-minta. Kalau pendeta saja tidak yakin dengan pemberitaan firman Tuhan, gak usah jadi pendeta. Karena apa? Karena suka minta-minta uang sama jemaat. Karena kita suka minta-minta sesuatu, menjual kesusahan, menjual kemiskinan. Seakan-akan kita tidak percaya akan karya Tuhan, akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan. Nilaimu akan terjerembab. Nilaimu akan terhempas di mata jemaatmu, di mata orang-orang yang kau layani. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan percayalah, pemberita firman Tuhan, pelayan Tuhan, pribadi yang dipilih Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Selalu ada tangan Tuhan, selalu ada perpanjangan tangan Tuhan melengkapi kebutuhanmu di dalam kehidupanmu. Bukannya kurang panjang tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kedua yang mau dinyatakan? Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, artinya apa? Ada nanti saatnya kita tidak diterima. Tapi Tuhan Yesus mengatakan seperti yang saya sebut tadi, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Artinya apa? Ini bukan mau mengatakan bahwa sebuah teologi yang pembenaran, sebuah apologet yang mau menyatakan bahwa engkau benar lalu mereka salah. Enggak. Tapi Tuhan mau mengatakan jangan sampai situasi itu justru membelenggumu, situasi itu justru mengikatmu dan tidak mau beranjak
untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan itu. Kebaskanlah debu itu. Jangan biarkan itu melekat dan menjadi bebanmu di dalam kehidupanmu. Dan berimanlah bahwa Tuhan berkata bahwa firman Tuhan tidak akan pernah gagal, tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah, percayakanlah itu menjadi pekerjaan Kristus, pekerjaan Roh Kudus di dalam pelayanan. Bergeraklah, carilah tempat lain, beritakanlah ke tempat lain, sama seperti yang dilakukan oleh murid-murid itu. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Suarakanlah pertobatan itu, beritakanlah pertobatan itu, sehingga setiap jiwa, setiap pribadi bertobat, mengakui kesalahannya, meninggalkan kehidupannya yang lama, dan kembali ke jalan yang benar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, dan tumbuh menjadi pribadi yang disukai Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itulah fungsi kita, pergi dan menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dan hal yang luar biasa, ketika hal itu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, firman Tuhan mengatakan Tuhan memberi mereka kuasa. Mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Kekuatan itu, kuasa itu Tuhan akan bagikan untuk setiap kita. Namun satu hal yang harus diimani, apa itu? Itu semua hanya perantara, itu semua hanya media. Tapi yang menyembuhkan, memberi kelepasan, yang membebaskan, itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Lalu apa yang bisa kita lihat dari firman Tuhan ini? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pertama sekali, kalau engkau ditolak di dalam pemberitaan firman Tuhan, jangan berhenti, jangan mandek, jangan mau larut dalam situasi itu, tapi tetaplah beritakan firman Tuhan itu. Bahkan firman Tuhan mengatakan sampai ke ujung bumi. Banyak tempat, banyak situasi yang menginginkan kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua, jangan persulit dirimu menjadi seorang hamba Tuhan dengan aksesoris, dengan kendaraan, dengan pakaian, dengan segala sesuatu, makanan, bekal, atau apapun itu. Cukup percaya akan kuasa penyertaan Kristus di dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan memberkati pelayananmu. Lalu apa yang ketiga yang boleh dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Mumpung Tuhan memilihmu, mumpung Tuhan memberkatimu menjadi pemberita firman Tuhan, beritakanlah firman Tuhan itu. Ditolak atau tidak ditolak, ditolak atau diterima, beritakan firman Tuhan itu seperti firman Tuhan yang dia katakan oleh Paulus kepada Timotius itu. Beritakan firman Tuhan itu, baik atau tidak baik waktunya. Pekerjaan kita memberitakan pertumbuhan Roh Kudus yang akan tumbuh. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami. Kami menjadi pribadi yang tetap bergerak, tetap bergegas, tetap melangkah, tetap pergi, menyatakan, memberitakan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kalau seandainya pun kami ditolak, tidak diterima, bukanlah alasan untuk berhenti atau tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah ketertolakan itu justru membuat kami semakin berinovasi, melihat ladang-ladang lain, tempat-tempat lain, tempat pemberitaan firman Tuhan, tempat benih firman-Mu yang harus ditaburkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami lelah dalam pemberitaan firman Tuhan ini, tapi biarlah kami seperti burung rajawali. Setiap pagi Engkau berkati dengan kekuatan yang bersumber dari Engkau, sehingga kelelahan itu tidak pernah ada, tapi justru kekuatan Tuhan yang selalu sempurnakan di dalam pelayanan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkan Tuhan virus corona ini.
Amin.